Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran sifat salat Nabi dan kita sampai pada babut tasyahud. Kemudian lanjut setelahnya posisi tangan, kemudian kiri dan kanan, kemudian posisi tangan kanan harus bagaimana, udah kita sampaikan semuanya. Tinggal pembahasan kita adalah ketika tasyahud itu, posisi jari telunjuk berisyarah ataukah berisyarah sambil digerak-gerakkan. Kita lihat sebagian kaum muslimin dan sebagian para penuntut ilmu ada yang digerak-gerakkan, diputar-putar, ada yang hanya diisyarahkan saja, berisyarah tanpa harus digerak-gerakkan. Nah, pembahasan ini ada khilaf di antara para ulama dan poros perselisihannya letaknya pada sebuah hadis yang itu ada tambahan fa asyara ilaiha wa yuharrikuha. Nabi berisyarah plus gerakannya. Tambahan menggerakkan ini sahih ataukah tidak sahih. Nah, sekarang ada dua ulama dari ahlu hadis, antara Syekh Al-Albani, beliau berpendapat bahwasanya tambahan wa yuharrikuha, menggerak-gerakkan itu menurut beliau adalah sahih. Adapun Syekh Muqbil, guru kami, semoga Allah merahmati Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan juga ulama-ulama yang lain, berpendapat bahwasanya tambahan tadi, yaitu tambahan wa yuharrikuha yang itu dari Zaidah ibnu Qudamah, itu nggak bisa dikatakan ziyadah makbulah, akan tetapi akan dihukumi ziyadah ini ziyadah syadzah, yaitu riwayatul makbul liman huwa aula minhu, riwayatnya rawi yang diterima hadisnya kepada kepada rawi yang lebih thiqah, lebih banyak bilangannya. Baik, sekarang kita sampaikan dulu apa sisi dalil pendapat yang melemahkannya. Kemudian kita diskusi sedikit berkaitan dengan ini. Baik. Bagi yang melemahkannya, pertama beliau pakai amaliyah tadbik ilmu hadis terkait dengan ziyadah thiqah atau ziyadah yang dihukumi syadzah, karena Zaidah ibnu Qudamah, porosnya kembali kepada Zaidah ibnu Qudamah, dialah yang menambahi. Zaidah ibnu Qudamah Anas ibnu Quraib an jadihi, ya kan? Fa Zaidah ibnu Qudamah ini menyelisih 14 rawi. Perlu diingat, menyelisih berapa orang? 14 rawi. Yang pertama Bishr ibnu Mufaddal ingda Abi Daud, kedua menyelisih Sufyan ibnu Uyainah ingda Nasai, ketiga menyelisih Tsauri ingda Nasai juga, keempat menyelisihi Abdul Wahid ibnu Ziyad ingda Ahmad, kelima menyelisih Syu'bah ingda Ahmad, keenam Zuhair ibnu Muawiyah ingda Ahmad, ketujuh menyelisih Abdullah ibnu Idris ingda Ibnu Huzaimah, kedelapan Khalid ibnu Abdullah ibnu Tahan, Khalid ibnu Abdullah Tahan ingda Al-Baihaqi, 8, 9 Muhammad ibn al-Fudail ingda Ibnu Huzaimah, yang ke-10 Abu Lahwas Salam ibnu Sulaim ingda Tayalisi, ke-11 Abu Awana dan Abu Awan Ghailan ingda Tabrani fil Kabir, 12 Qais ibn Rabi' Musa ibn Abi Katsir. 12 orang ini, dan kita bisa katakan 12 tambah 2 14 rawi, bisa 12 14. 14 rawi ini semuanya meriwayatkan dari
Asim ibnu Kulaib tidak ada tambahan menggerak-gerakkannya. Adapun Zaidah ibnu Qudamah meriwayatkan dari Asim ibnu Kulaib, kemudian Zaidah meriwayatkan darinya, dia menambahi wa yuharrikuha. Nah, sekarang kita lihat bagaimana praktek definisi syad. Definisi syad adalah riwayatul maqbul liman huwa aula minhu. Di antara surut hadis sahih tidak boleh ada syad. Bighairi illa wala syad. Ada musyudud di dalam sebuah hadis adalah sebuah syarat sahihnya hadis. Nah, di dalam hadis, di dalam kata-kata wa yuharrikuha ini jelas Zaidah ibnu Qudamah ini menyelisihi 14 orang. Jangankan 14, andai kata 2 saja menyelisih Sufyan bin Uyainah atau Tsauri aja, mungkin dia kalah kan. Apalagi ada Syu'bah, ada Zuhair, yang lainnya semuanya itu 14 orang. Maka ditinjau dari praktek ilmu hadis, maka layak sekali amaliyah yang demikian ini, mukhalafah yang demikian ini kita hukumi syudzan. Taib. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, apakah Syekh Al-Albani tidak tahu bahwasanya tambahan yang kayak gini ini itu adalah dihukum syadz, padahal beliau adalah ahlu hadis? Mustahil lah, masa nggak tahu begitu kan? Fal jawab, sebenarnya Syekh Al-Albani mengatakan ziyadah ini ziyadah makbulah. Ziyadah Zaidah ibnu Qudamah ini dikatakan makbulah, diterima. Karena apa? Ini ada penting. Padahal Syekh Al-Albani banyak sekali dalam bab kalau kita membaca silsilah sahihah atau dhaifah, sering sekali. Jangankan 14, 1 lawan 3, lawan 2, bahkan 1 lawan 1 dengan sesuai qawaid dan murajahat yang ada, Syekh Al-Albani sering bilang itu adalah syadz. Syadz benar sekali. Tapi kenapa dalam kasus ini 1 lawan 14 atau 12 kok nggak bilang syadz? Ini ada apa? Apa belum nggak tahu lah. Masalah rahasianya di sini adalah ingda Syekh Al-Albani bahwasanya isyarah dengan tahrik itu nggak ada perbedaan. Karena isyarah adalah mananya tahrik. Ini yang jadi poin-poin pokok di sini. Jadi bukan berarti Syekh Al-Albani nggak paham bahwasanya apa 1 lawan 14 masuk nggak ngerti itu syadz. Bukan begitu. Karena di ilmu hadis yang lain, ketika ada sebuah tambahan yang tam itu tidak saling menafikan dan menjelaskan satu dengan yang lainnya, ya ini apa namanya, nggak saling menafikan, sebagaimana Ibnu Hazm dalam kitab Nuzhatun Nazar itu juga ziyadah ilam takun munafiyan, nggak saling menafikan, ziyadah diterima kan begitu. Bighaddin nazar nanti ini ada diterima atau diterima nanti belakangan. Tapi kita pahami dulu nih. Jadi Syekh Al-Albani rahmatullah alaih memahami bahwasanya isyarah dengan tahrik huwa nafsul makna. Taib. Kenapa kok begitu? Banyak pendukungnya. Di antaranya adalah hadis ketika Rasulullah SAW sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk ya, sholat dengan duduk. Kemudian makmum sholat dengan berdiri. Apa kata Nabi? Fa asyara ilaihim an yajlisu. Maka Nabi berisyarah kepada mereka supaya duduk. Lafadznya isyarah. Nggak mungkin memerintah duduk kecuali harus ada gerakan. Digerakkan, namanya gerakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya isyarah dengan tahrik apa itu adalah satu makna. Karena di beberapa hadis lafadznya isyarah, tapi terkandung kata isyarah itu adalah gerak. Yastalzim, mengharuskan dengan isyarah itu adalah gerakan. Ini yang menjadi poros. Tebehan. Sekarang kita bukan diskusi masalah hadisiahnya,
Tapi kita diskusinya di sisi apakah isyarah itu tahrik ataukah ada perbedaan. Nah, di sini kita diskusinya. Kalau yang ada sondongi, bahwasanya kata isyarah itu kaidah asalnya tidak mengandung gerakan. Kecuali ketika ada korina haliyah keadaan atau yang lain yang menuntut ada gerakan. Contoh, berisyarah supaya ke sini. Fa asyara ilaihim an ta'alau. Otomatis butuh gerakan enggak? Karena haliyah keadaan menuntut mengajak ke sini, berarti apa? Ada gerakan. Atau fa asyara ilaihim aniskut, supaya diem. Isyaratnya butuh apa? Butuh gerakan. Ya, kalau mau isyarah ngene tok ae ya ora mudeng. Enggak mudeng isyarah ini ki opo kan? Nah, jadi ketika ada keadaan sesuatu yang disandarkan kepadanya, jadi ketika ada sesuatu yang menyandarkan kepada isyarah dan sesuatu itu menuntut adanya gerakan, baru kita katakan gerakan. Tapi selama tidak ada sesuatu yang menyandarkan kepadanya, yang menuntut digerakkan, ya kita kembali kepada asal. Nah, ketika di dalam tahrik isyarah itu kan di dalam sholat, apa yang menuntutnya supaya datang atau enggak? Kan enggak ada. Ketika enggak ada, maka berarti kita kembali kepada asal, yaitu isyarah itu hukum asalnya adalah tidak ada gerakan. Bukti yang kedua, bahwasanya isyarah, zat isyarah dan yang dimaukan Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah apa? Adalah isyarah, bukan tahrik. Karena di riwayat itu ada kata wayu harrika, wawu. Dan kalaulah isyarah adalah tahrik, nggak mungkin pakai wawu. Karena wawu paling tidak yufidul mughayar, perbedaan antara ataf dengan yang diatofkan. Kalau andai kata itu sama, isyarah adalah tahrik, nggak mungkin pakai wawu. Fa asyara ilaihim yuharrikuha. Mungkin bisa, dan ini pakai wawu. Ditambah lagi di beberapa riwayat hadis, nah, ada lafaz rafa'as sababata yad'u biha. Nabi itu mengangkat sababa. Yang namanya mengangkat, kalau antum gerak-gerakan berarti apa? Ke bawah kan? Berarti kalau antum gerakan ke atas bawah, berarti antum menyelisih riwayat ini. Berarti antum di isyarah itu, yang Nabi itu mananya rafa, mengangkat jari telunjuknya. Kalau antum isyarahkan, berarti di situ ada poin tidak mengangkat. Alhamdulillah. Kemudian ada riwayat yang kedua, ada riwayat lafadznya nasoba. Fa kalimat nasoba itu lebih menjelaskan lagi. Namanya nasoba itu apa? Menegakkan. Kalau antum gerak-gerak kiri kanan, muter-muter, ini namanya apa ini? Bukan menjadi nasoba lagi, menjadi muter-muter ngono. Maka yang namanya riwayat asyara, rafa'a, nasoba, yang namanya riwayat yang banyak tentunya saling yufassir ba'duha ba'dha, saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Kalau kita artikan asyara bermakna haraka, menggerakkan, otomatis akan bertentangan dengan kata rafa'ah dan kata nasoba. Ditambah lagi Sufyan Ibnu Uyainah, dan dia termasuk rawi hadis. Ketika beliau mentafsirkan kata isyarah, itu kata beliau binas bis sababa. Isyarah itu adalah ditafsirkan dengan Sufyan itu dengan binas bis sababa, dengan menegakkan jari telunjuk. Kalaulah isyarah itu dengan gerakan, tentunya Sufyan ini ketika ditanya, tentunya dia akan menjawab apa?
wa yuharrikuha wa harrakaha, tapi enggak. Ternyata beliau tafsirkan dengan apa? Dengan nasoba. Asyara bimana nasoba, menegakkan. Jadi bukan menggerak-gerakkan. Maka dari hal ini semuanya, barakallahu fik, dari ini semuanya, maka tidak bisa asyara bimana apa? Harrakaha. Walaupun kita nggak menafikan, terkadang isyarah bimana apa? Ditambahi dengan menggerak. Kita nggak menafikan, tapi kita katakan itu di saat ada korina yang menjelaskan atau yang menuntut asyara itu diartikan ada gerakan. Tapi kalau nggak ada nggak bisa. Tapi ingat, kalau kita lihat di ilmu hadis yang kita pelajari, berapa banyak para ahli hadis itu mendhaifkan sebuah riwayat dengan kata syudzan, itu nggak melihat apakah itu menafikan kah atau nggak menafikan kah, sekedar ada tambahan, itu sudah dihukumi adalah syudzud. Taib. Di antara contoh, ziyada idza waligal qalbu fil inaya hadikum falyaghsilu sab'an ulahuna biturab. Kemudian itu apa? Falyuriqha. Apabila salah satu di antara kalian, apabila anjing menjilati bejana salah kalian, maka cucilah bejana. Ulahuna yang paling pertama pakai turab 7 kali kan? Turab. Terus apa? Lihat, falyuriqha. Kalau udah selesai maka apa? Tuanglah. Tambahan falyuriqha ini ulama hadis mengatakan ini syadz. Padahal nggak ada pertentangan, bahkan konsekuensi orang selesai mencuci adalah dituang airnya kan. Selesai mencuci pasti dituangkan airnya. Tapi ini nggak menafikan. Tapi kenapa ulama menghukumi apa? Ulama hadis menghukumi itu syudzuz. Menghukumi itu syudzuz. Maka ulama hadis ketika menghukumi syudzuz itu nggak melihat makna menafikan, saling menafikan atau tidak menafikan, bimujarrad adanya mukhalafah pada rawi itu, lalu langsung amal itu tarjih, manakah yang paling kuat, manakah tidak. Karena ini kan berhubungan dengan hadis, mana yang lebih dhabat. Masa 14 rawi meriwayatkan dari guru yang sama, mereka lupa. Zaidah bin Qudamah nggak lupa, begitu kan? Ini kan hal yang aneh. Masa kita salahkan mereka? Mereka lebih dhobit, lebih apa, lebih ini daripada satu orang. Masa kita pakai man alima hujjah ala man la ya'lam, sengerti hujjah ini tariqah usul. Dan dalam ilmu hadis jangan usul dimasukkan dalam ilmu hadis. Ilmu hadis punya tariqah sendiri, usul punya tariqah sendiri. Dan tariqahnya ilmu hadis gak begitu cara mainnya. Dengan sekedar ada taman yang lain tidak menambah, itu mana yang salah dan mana yang benar. Langsung mana yang rawinya ini lemah hafal, mana tidak, siapa yang salah, mana yang tidak, begitu langsung. Dan itu membutuhkan tarjih di situ. Jadi kesimpulannya, barakallahu fiik, yang saya condongi, wallahu taala alam, tambahan gerakan di dalam isyarah dalam tasyahud itu adalah syudzudzan, yaitu tambahan yang lemah karena Zaidah bin Qudamah menyelisih 14 rawi atau 12 rawi. Kemudian ada sebuah riwayat hadis bin Umar radhiyallahu anhu dari Al-Baihaqi, kata Rasulullah SAW, tahrikul isba' fi sholati mad'aratun lisyaiton, yani menggerakkan jari-jari di dalam sholat itu bisa menghinakan syaitan. Mantap ini. Tambah kenceng gerak utama menghinakan gitu kan. Tapi sayang rawi hadisnya lemah karena Al-Waqidi ya bersendirian di dalam meriwayatkan. Dan Waqidi rawi yang dhaif jiddan, dia apalagi dia meriwayatkan dengan bersendirian. Mana yang lain dia bersendirian? Tambah lebih kau lagi. Sudah lemah sekali bersendirian lagi. Jangan-jangan malah dia tertuduh pencuri hadis malahan. Jadi ini nggak bisa dijadikan dalil. Oleh karenanya Ibnu Arabi dalam kitab
Aridatul Ahwadhi, ketika beliau menyebutkan begini, Masya Allah, saya heran dengan orang-orang yang mengatakan menggerakkan jari itu bisa menghinakan syaitan. Aku heran dengan orang yang soal ini. Kenapa? Ketahuilah, jikalau kamu gerakkan satu jari untuk syaitan, syaitan akan menggerakkan untuk menggoda kalian 10 kali malahan. Satu kali kamu pukul syaitan, syaitan akan 10 kali mukul kamu. Satu kali untuk menghinakan syaitan dengan gerakan kamu itu, yaitu bisa dia menggerakkan jari dia mukul kamu 10 kali. Bukan begitu cara mainnya. Atau gimana? Yang bisa menghinakan syaitan itu dengan keikhlasan antum dalam beribadah, khusyuk kamu dalam beribadah, zikir kamu dalam beribadah, isti'adzah apa? Ta'awudz itu yang bisa menghinakan syaitan. Adapun gerakan tidak. Apa? Wa inna ma'ali ayyusira bisawaba. Cukup bagi dia berisyarah saja. Gak usah aneh-aneh gerakan, gak usah. Lihat, ini menunjukkan Ibnu Al-Arabi juga apa? Cukup isyarah saja. Dan pendapat yang mengatakan isyarah, hadza qaulu jumhur ulama. Begitulah Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menukilkan hadza qaulu jumhur, dan Nawawi dalam kitab Majmu' menguatkan hadzal qaul bil isyarah. Ini juga tarjih Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla, dan juga tarjih Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.